Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PPSU dan yang lainnya, para warga masyarakat, RT RW LMK, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sampah dan limbah B3, pengertian dan perbedaannya. Sampah ini adalah, ya teman-teman udah tahu lah ya, kalau PPSU mah udah biasa berurusan dengan sampah, sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan sampah. Hampir semua sampah itu bisa didaur ulang, baik untuk pupuk atau yang lainnya. Lalu limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Sampah identik dengan kegiatan manusia secara individu maupun berkelompok. Limbah lebih identik dengan suatu kegiatan atau proses yang lebih kompleks, seperti yang ada di lingkungan industri. Sumber sampah itu ada bermacam-macam, ada dari rumah tangga, rumah sakit, perkantoran, pasar, dari perusahaan, kegiatan pertanian, dan lain-lain. Lalu sumber limbah B3 ada biasanya itu dari industri, ada dari pariwisata, dari pelayanan kesehatan, dan rumah tangga. Tipe-tipenya kalau di industri itu ada bahan kimia, oli bekas, bottom es, sludge tipal. Di pariwisata ada sisa-sisa barang elektronik, sisa-sisa pelumas. Lalu pada kegiatan kesehatan ada limbah alat klinis, ada limbah benda tajam, obat kadaluarsa. Dalam rumah tangga ada elektronik, lampu bekas, ya macam-macam itu. Ya, apa saja limbah B3? Limbah B3 ini adalah limbah yang berbahaya dan beracun yang tidak bisa digunakan lagi. Pengelolaan sampah dengan 3R, jadi intinya sampah itu masih bisa dikurangi lagi. Sampah itu kita bisa reduce, bisa dikurangi. Ya, misalnya ada produk yang masih bisa diisi ulang, itu jadi sampahnya tidak terlalu banyak. Atau mengurangi penggunaan bahan yang sekali pakai. Lalu menggunakan, ya misalnya kalau dalam berkirim surat kita udah tidak lagi menggunakan kertas ya, kita pakai email, jadi kita kurangin penggunaan kertasnya. Lalu ada reuse, menggunakan ulang. Ada menggunakan kantong yang dapat digunakan berapa kali, menggunakan sisi kertas yang masih kosong di belakangnya kalau kita menggunakan kertas, kita gunakan ulang. Atau wadah kemasan yang telah kosong untuk keperluan yang sama lainnya. Lalu ada recycle, mendaur ulang, yaitu mengolah sampah menjadi kerajinan tangan. Kalau sampah kertas, kalau sampah organik bisa kita recycle, kita bikin jadi kompos. Kalau sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat, bahkan memiliki nilai jual lagi. Ketentuan mengelola limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota yang sesuai dengan kewenangannya. Lalu edukasi pemilahan sampah, ya kita udah biasakan sampah ini kita coba kita pilah dari awal agar memudahkan pengelolaannya. Jadi nggak semua sampah itu harus kita buang. Ya Bantar Gebang aja sekarang kan udah terlalu tinggi kalau teman-teman pernah ke sana. Jadi banyak harus kita kurangi, dan ya puluhan ton itu kita tiap dari DKI Jakarta ngangkut ke Bantar Gebang tiap hari. Jadi harus kita pilih, harus kita pilah agar agar lingkungan kita bisa bersih. Tujuan dari pemilahan sampah itu sendiri adalah untuk memudahkan pembuangan dan pengelolaan kembali, untuk memisahkan pembuangan sampah organik, non-organik, dan B3. Ya, kita biasakan minimal kita pilah 3 lah. Nah, sekarang udah sistemnya kita malah pilah 8 kalau teman-teman udah mulai tahu. Next ya, permasalahan sampah di perkotaan itu gara-gara jumlah penduduk kita yang sangat tinggi, laju urbanisasi, perpindahan dari warga dari desa ke kota, aktivitas perkotaan yang sangat padat itu menyebabkan tingginya volume sampah yang harus dikelola. Dan masyarakat jarang yang mau peduli, skeptis biasanya. Sarana prasarana volume sampah dan jumlah TPS TPA juga tidak memadai. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukannya. Reuse sampah tadi maksudnya. Bagaimana caranya agar khususnya sampah plastik itu yang harus kita pikirkan sama-sama. Sarana dan prasarana pemilihan sampah seperti tong sampah pilah bisa tersedia lebih masif, bukan hanya oleh pemerintah tapi atas kesadaran masyarakat luas. Lalu bagaimana caranya? Selain memilah sampah, ada suatu sistem yang bisa memilah
dan mengelola sampah lebih lanjut agar sampah plastik bisa memiliki nilai ekonomis. Ya, contohnya adalah kita lakukan bank sampah. Ya, ini sebenarnya banyak nilai ekonomisnya dan teman-teman juga udah banyak pasti yang melakukannya kan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.